Kalau ada sesuatu di perutnya, ingin buang hajat, maka buang. Jangan dia tahan. Walaupun sholat itu tertinggal, dia tidak berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Kita masih pada bab keutamaan salat berjamaah. Di sini ada satu athar yang dibawakan oleh Imam Malik yang berkaitan dengan salat berjamaah yang belum sempat kita bahas. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, an Abi Nadhr maula Umar ibn Ubaidillah an Busr ibn Sa'id an Zaid ibn Sabit annahu qala afdalu shalah salatukum fi buyutikum illa salatul jamaah. Dari Abi Nadhr maula Umar ibn Ubaidillah, dari Busr ibn Sa'id, dari Zaid ibn Sabit, beliau berkata, sesungguhnya seutama-utama salat, seabdal-abdalnya salat adalah salat kalian di rumah kalian, kecuali salatul jamaah, kecuali salat berjamaah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, athar dari Zaid bin Sabit ini menegaskan kepada kita bahwasanya seutama-utama salat adalah salat di rumah. Ini tentunya maksudkan adalah salat sunnah. Ya, kata beliau kecuali salat berjamaah. Dan ulama sepakat salat berjamaah itu paling afdal dilaksanakan di masjid. Kemudian, apakah semua salat sunnah itu afdalnya di rumah? Jawabannya tidak. Karena ada beberapa salat sunnah afdalnya dilaksanakan di masjid. Seperti misalnya salat kusuf, salat gerhana bulan, gerhana matahari, ini salat sunnah. Tapi dilaksanakannya di masjid. Kemudian juga ada salat yang dilaksanakan misalnya di lapangan, ya seperti salatul Id, kemudian salatul istisqa dan semisalnya. Sehingga secara umum betul salat sunnah lebih utama dilaksanakan di masjid, tapi tidak semuanya. Adapun salat wajib, para ulama sepakat bahwasanya dilaksanakan di masjid. Dan seutama-utama salat berjamaah pertama dilaksanakan di masjid. Kemudian yang kedua, kata para ulama, seutama-utama salat berjamaah adalah ketika jamaahnya lebih banyak, itu lebih baik ketimbang jamaahnya sedikit. Nabi SAW pernah bersabda, salatuhum ar-rajulain azka min salatihi ar-rajul. Kata Nabi SAW, salatnya seseorang ya dengan dua orang itu lebih utama daripada salat satu orang sendirian atau salat dengan satu orang. Maka Nabi mengatakan bahwasanya dua orang, salat bersama dua orang itu lebih utama ketimbang salat bersama satu orang. Dan semakin banyak jamaah itu semakin bagus.
Makanya kalau pian mencari masjid, kriterianya adalah pertama, ya, masjid tersebut ditegakkan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, masjid tersebut ditegakkan sunnah-sunnah di dalamnya. Ya, walaupun misalnya di situ banyak orangnya tapi tidak ditegakkan sunnah, maka pilih yang ditegakkan sunnah, itu lebih utama. Kemudian yang ketiga, masjid yang ditegakkan sunnah, cari masjid yang banyak. Ya, nah ini ya panitia masjid berpikir keras bagaimana menarik jamaah. Ya, bagaimana caranya orang nyaman sholat berjamaah di masjid. Ya, maka tidak ada masalah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, ya, maka tidak ada masalah. Ya, oh di sana masjidnya rincak berbagi nasi goreng, kalau di situ tapa ya, jadi kasihnya milih di sini. Ya, maka tidak ada masalah. Ya, itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan itu metode masing-masing pengurus masjid. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan salat berjamaah. Pertama, para ulama mengatakan di antara adab di dalam salat berjamaah adalah seseorang kalau dia sudah salat berjamaah di suatu tempat, maka ketika dia datang ke sebuah masjid dan masjid itu masih ditegakkan sholat berjamaah, maka disuruh dia untuk ikut berjamaah di masjid tersebut. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ada dua orang sahabat Nabi SAW, mereka sholat di tempat mereka, di tenda mereka, di waktu Mina, di musim haji. Mereka sholat di tenda mereka. Kemudian mereka pergi ke Masjid Khaif, masjid yang ada di Mina, dekat Jamarat, Masjidil Khaif. Maka mereka pergi ke Masjidil Khaif, mendapati Nabi SAW dan berserta para sahabat masih salat. Dua orang sahabat ini tidak ikut salat berjamaah. Kemudian setelah selesai salat, Nabi bertanya, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Kata Nabi SAW, "Kenapa kalian berdua tidak ikut salat berjamaah bersama kami?" Dua orang sahabat ini menjawab, "Shallaina ya Rasulullah fi rihalina." Wahai Rasulullah, kami sudah salat di tempat kami, mesti di tenda kami. Kata Nabi SAW, jika kalian mendatangi masjid, fasalliya ma'ahum, maka salatlah kalian bersama mereka, ini bersama jamaah. Artinya sunnahnya kita, ketika kita sudah salat berjamaah, misalnya entah itu di rumah, entah itu di masjid lain, kemudian datang di suatu masjid dan masjid itu masih dilaksanakan salat berjamaah, maka kita ikut bersama mereka. Walaupun kita sudah salat. Kata Nabi, fa innahuma lakuma nafilah. Sesungguhnya salat kita di jamaah yang kedua itu nafilah bagi kita. Ya, sunnah bagi kita. Ustaz, bukankah dilarang oleh Nabi melaksanakan salat wajib 2 kali dalam satu hari? Kita katakan ini tidak wajib, tetapi ini adalah satunya wajib, satunya sunnah. Walaupun itu kita laksanakan sudah di masjid. Kalau datang ke masjid masih dilaksanakan berjamaah, maka tetap ikut bersama mereka. Kecuali kata para ulama, kita mendatangi di sebuah tempat yang di sana asalnya tidak didirikan salat berjamaah. Contoh misalnya, ulun datang ke sebuah acara pertemuan, misalnya di hotel dan semisal. Kemudian kebetulan ikhwah-ikhwah di hotel sedang melaksanakan salat berjamaah, maka saya tidak perlu ikut bersama mereka. Karena asalnya tempat itu bukan didirikan salat berjamaah. Atau saya pergi misalnya ada acara di villa, ikut di villa misalnya, kebetulan orang sedang salat meeting di villa di kantor, maka tidak perlu kita ikut berjamaah bersama mereka, karena tempat itu asalnya bukan didirikan salat berjamaah. Tetapi kalau di suatu masjid atau di suatu musalla yang didirikan di sana salat berjamaah, walaupun kita sudah salat sampai di sana, maka disunnahkan kita salat bersama mereka. Kenapa? Agar tidak menimbulkan fitnah. Karena orang itu bersuudzon. Tidak semua orang bisa bersuudzon kepada kita. Orang bersuudzon, kenapa ini si Deni sudah berjanggutan kada mau sembahyang berjamaah. Orang akan bersuudzon demikian, ya. Orang akan, kenapa si Deni? Apakah kita ini dikafirkan? Macam-macam pikiran orang. Ya, makanya disuruh untuk menafikan fitnah semacam ini, seorang itu salat ikut bersama mereka walaupun dia sudah salat berjamaah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga hal yang perlu diperhatikan bahwasanya kata para ulama, ya, ada beberapa hal
yang menjadikan sholat berjamaah ini tidak wajib bagi seorang muslim, atau yang dikatakan oleh para ulama kapan seorang muslim ini meninggalkan sholat berjamaah. Dan kita sudah jelaskan pada minggu yang lewat, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Yang merasa laki-laki wajib sholat berjamaah. Nah, kapan sholat berjamaah ini tidak wajib bagi seorang laki-laki? Ada beberapa uzur yang disebutkan oleh para ulama. Kalau seandainya ada uzur ini pada kita, maka tidak wajib kita melaksanakan salat berjamaah. Apa saja uzur tersebut? Yang pertama, kata para ulama, di antara uzur seseorang meninggalkan salat berjamaah adalah hujan. Maka hujan merupakan salah satu uzur seseorang meninggalkan salat berjamaah. Apa dalilnya? Hujan itu salah satu uzur meninggalkan salat berjamaah adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. Dari Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallam menyuruh seorang muadzin menyuruh azan, kemudian menyuruhkan panggilan sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, fil lailatul baridah, di malam yang penuh dingin, wa fil lailatul mutirah, dan di malam yang turun hujan, fis safar, di waktu safar. Oleh karena itu hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya hujan salah satu sebab seorang penggugur salat berjamaah. Siapa yang digugurkan salat berjamaah adalah ahlul jamaah fil masjid. Artinya orang yang berjamaah di masjid. Apa syaratnya? Pertama kata para ulama, syaratnya adalah hujannya itu menimbulkan masyaqqah, menimbulkan kesusahan seseorang mendatangi masjid. Kalau hujannya berintik bebaya, maka disuruh datang ke masjid. Karena ini apa? Ini tidak menimbulkan masyaqqah. Ini tidak menimbulkan kesusahan. Ya, apalagi zaman sekarang ada payung dan semisalnya. Maka kata para ulama ya, yang menyebabkan gugur salat berjamaah itu adalah hujan yang lebat. Kalau seandainya dia pergi ke masjid, bajunya basah. Kemudian yang kedua, ya, di antara uzur kata para ulama seseorang meninggalkan salat berjamaah adalah ketika orang tersebut sakit. Ya. Maka ketika orang itu dalam kondisi sakit, maka dia salah satu uzur meninggalkan salat berjamaah. Para ulama mengatakan bahwasanya, apa dalilnya Ustaz? Ya, bahwasanya seseorang sakit itu merupakan uzur seseorang meninggalkan salat berjamaah. Dalilnya adalah Nabi SAW. Beliau pernah sakit. Kemudian ketika beliau sakit, beliau mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Kata Nabi SAW, ya, suruhlah Abu Bakar untuk salat, ya, mengimami manusia, ya. Maka Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ya, Aisyah tidak terima. Nabi SAW menyuruh Abu Bakar mengimami manusia. Aisyah datang berhujjah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang lemah, ya, orang yang lembut hatinya, suka menangis apa macam. Kata Aisyah, jangan, cari yang lain, ya. Katakan Nabi SAW, inna kunna la sawahiba Yusuf, sesungguhnya kalian ini seperti sawahiba Yusuf, yaitu seperti Zulaiha, kata Nabi SAW. Kenapa Nabi menyamakan? Karena bukan itu tujuan Aisyah. Zulaikha ketika dia memanggil Nabi Yusuf, memanggil para wanita-wanita, disuruh memotong buah, ya, tujuannya bukan untuk mengundang, tetapi tujuannya ingin membuktikan bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ya Zulaikha tertarik, ya. Maka disuruh untuk datang dijamu untuk mengundang makan, bukan tujuannya untuk mengundang makan, tujuannya untuk menampakkan bagaimana tampannya Yusuf sehingga kalian pun juga terfitnah. Ya, akhirnya pun mereka memotong jari mereka tanpa rasa. Maka Aisyah pun juga demikian, kata Nabi SAW. Aisyah bukan tujuannya kan Abu Bakar ini lemah, tidak. Aisyah takut Abu Bakar ini disangiti oleh para sahabat. Kenapa menggantikan Nabi? Kata Aisyah, kalau dimarahi jangan Abu Bakar, yang lain aja yang dimarahi maksudnya. Maka kata Nabi SAW, Nabi tahu, ya, inna kunna la sawahiba Yusuf,
Sesungguhnya kali engkau seperti apa sawahibah Yusuf. Apa yang engkau katakan berbeda dengan apa yang ada dalam hatimu. Ya, maka Nabi SAW menyuruh Abu Bakar untuk mengimami manusia. Dan saat itu beliau tidak bisa melaksanakan salat berjamaah walaupun akhirnya beliau dipopoh oleh dua orang sahabat mendatangi masjid. Maka kata para ulama, sakit itu salah satu uzur seseorang meninggalkan salat berjamaah. Sakit semacam apa? Apakah perlu kita kada boleh sembahyang berjamaah? Kada. Tetapi sakit semacam apa ini maksudkan adalah sakit yang menyebabkan dia susah untuk datang ke masjid. Sakit apa saja yang menyebabkan dia susah datang ke masjid. Kalau sakitnya biasa-biasa saja, sakit mungkin ya sakit flu, apalagi sakit hati, datang ke masjid. Maka seseorang sakit yang menghalangi seseorang datang untuk ke masjid, itulah susah dia datang ke masjid, itulah yang diberikan uzur meninggalkan salat berjamaah. Kemudian yang ketiga kata para ulama, salah satu uzur juga seseorang meninggalkan salat berjamaah adalah at-tamrid. Seseorang merawat. Kadang kita itu punya keluarga atau punya mungkin ada orang tua atau di sana atau orang yang terdekat. Kadang kita rawat tidak bisa ditinggalkan. Iya. Kadang-kadang dia butuh setiap saat dan tidak ada mungkin perawat yang standby yang menemani dia. Iya. Dan dia mungkin apalagi di saat-saat mungkin sakratul maut, di saat dia tidak harus ditemani. Kalau tidak ditemani, ya dia bisa memudaratkan dia. Ya, sewaktu-waktu dia bisa meninggal kalau tidak dilayani dengan cepat. Maka orang yang sifatnya semacam ini menjaga, merawat dan semisalnya, atau seorang perawat dia ditugaskan petugas ICU, ditugaskan menemani satu orang, ya. Soalnya orang ini harus ditemani, dijaga 24 jam. Maka orang-orang semacam ini mempunyai uzur, dia meninggalkan salat berjamaah. Dia dikasih uzur di dalam Islam. Kemudian kata para ulama, di antara uzur juga adalah adanya makanan yang dihidangkan, ya, makanan yang sudah siap dihidangkan, maka ini juga merupakan uzur seseorang meninggalkan salat berjamaah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la salata bihadratit ta'am, tidak ada salat kalau makanan itu dihidangkan. Maka kalau makanan itu sudah siap, maka sunnahnya adalah kita memakan. Kalau seandainya makanan itu mengganggu kekhusyuan kita di dalam salat. Tapi kalau tidak mengganggu kekhusyuan Anda, iya, Anda salat lebih utama. Salat berjamaah itu lebih utama ketimbang seseorang menyantap makanan yang mana makanan itu tidak mempengaruhi kekhusyuannya di dalam salat. Kalau makanan itu sangat berpengaruh, maka Anda makan terlebih dahulu. Karena tidak semua orang disiapkan makanan dia berpengaruh padanya. Ada sebagian orang mau disiapkan sate, mau disiapkan ayam bakar, apa macam, kan ada pengaruh dia. Kenapa? Kadang kamu makan itu kolesterol, kencing manis, ya, ada pengaruh dia makannya bubur aja. Iya. Dia tidak terpengaruh. Ada sebagian orang hatinya sangat terikat dengan makanan, ya, khususnya para pemuda, ya. Ya, pemuda diundang ustadz ya makan, atau diundang ustadz ini haji ini datang makan ke rumah, ya. Yang diundang 10 ikung, yang datang 15, disediakan cuma 10. Akhirnya apa? Kalau aku sembahyang bisa dihantuknya ini. Akhirnya dia terikat hatinya dengan makanan tersebut. Maka disuruh dia untuk makan. Dia meninggalkan salat berjamaah. Kemudian di antara hal yang meninggalkan hal-hal yang dikatakan kata para ulama minal a'dzar meninggalkan salat berjamaah adalah al-mudafi al-ahadul akhbasain. Seseorang dia menahan sesuatu dari dua jalur seperti kencing, kemudian atau buang hajat, ya, maka orang-orang semacam ini kalau ada sesuatu di perutnya ingin buang hajat, maka buang. Jangan dia tahan. Walaupun sholat itu tertinggal, dia tidak berdosa. Karena Nabi mengatakan la sholata bihadat ta'am wala huwa mudafi'atul akhbasain. Kata Nabi, ya, tidak ada sholat seseorang disiapkan makanan atau dia sedang menahan dari buang hajat, maka ini disuruh dia untuk mengeluarkannya. Kemudian kata para ulama, di antara uzur yang diperbolehkan juga seseorang meninggalkan salat berjamaah adalah khauf, rasa takut.
Takut semacam apa? Ya, maka kata para ulama, ya, takut ini bermacam-macam. Ya. Hal ini didasari dengan apa? Didasari hadis Idban ibn Malik al-Ansari. Idban ibn Malik al-Ansari, beliau ya mengatakan, kata beliau, kuntu usalli li qaumi Bani Salim, fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, faqultu inni ankartu basari wa inna as-suyula tahulu baini wa baina masjid qaumi, fala wadidtu annaka ji'ta fa sallaita fi baiti makanan hatta attakhidahu masjida. Kata Idban ibn Malik al-Ansari, ya, dulu aku, kata Idban, saya sholat ya untuk kaumku Bani Salim. Kemudian kata beliau, saya datang kepada Nabi SAW, kemudian saya mengatakan, wahai Rasulullah, aku sekarang ini tidak bisa melihat. Ya, mata aku tidak jelas lagi melihat. Buta maksud beliau. Kemudian, wa inna suyul, sesungguhnya di tempatku ini ada banjir yang menghalangi rumahku dan menghalangi aku pergi ke masjid. Kemudian, ya Rasulullah, bolehkah kalau seandainya engkau datang ke rumahku untuk sholat dan tempat itu aku jadikan untuk sholat? Maka di sini Idban minta izin kepada Nabi, dia tidak bisa datang sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada banjir, takut dia dengan banjir tersebut. Maka Nabi mengizinkannya. Maka kata para ulama, takut itu salah satu bentuk seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Kadang Bapak Ibu, ya, takut itu macam-macam. Ada orang itu takut untuk dirinya sendiri. Misalnya dia ingin datang pergi ke masjid, tetapi dia takut kalau dia ke masjid tersebut bertemu dengan misalnya tacut di sana yang pernah bermusuhan dengan dia dan dia akan dizalimi di sana. Takut dia, dan tidak ada masjid kecuali di situ saja masjidnya. Ya, maka boleh dia sholat di rumahnya. Kemudian yang kedua kata para ulama, kadang seorang itu takut dengan hartanya, bukan dijual tapi takut dengan harta. Contoh misalnya di kampung itu dikenal dengan sering dirampok orang, ya, didatangi maling. Kalau pergi sembahyang pasti hilang barang orang misalnya. Ya, dia tahu kalau seandainya dia pergi sholat, maling sudah mengincar rumahnya karena maling sudah meneliti si ini sembahyang 10 menit di masjid tersebut, jarak balik 5 menit kata maling, 15 menit. Kita punya waktu 15 menit mencari rumah orang itu. Dia tahu kadang-kadang maling itu dia menghitung waktu orang. Dan orang tahu kalau dia sholat rumahnya akan dicuri, dibobol. Dia takut hartanya hilang. Orang semacam ini apakah ada uzur? Ada uzur. Meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian ini bagian dari takut. Ya. Kemudian kata para ulama, ya, seseorang takut bukan hartanya tapi takut keluarganya. Contoh, misalnya ada seseorang punya anak. Dia takut kalau anaknya ya ditinggal di rumah sendirian, anaknya macam-macam. Anaknya super aktif, kadang-kala berani, ya. Apa aja digawi. Takutnya misalnya rumahnya dicucul dengan kelanaknya apa macam. Kalau anaknya ditinggal di rumah sendirian. Kalau dibawa ke masjid, orang semasjid menyumpahinya. Anaknya nakalnya luar biasa. Dia dibawa ke masjid salah anaknya. Ditinggal di rumah pun juga keliru. Bisa anaknya macam dia takut. Kalau dia sholat berjamaah semacam ini, maka ini kata para ulama juga merupakan uzur. Seseorang meninggalkan sholat berjamaah ini takut terhadap keluarga. Ya, takut terhadap keluarga. Kemudian, ya, Ahlul ilm juga mengatakan di antara hal yang merupakan uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah adalah ngantuk yang berat. Ya, ngantuk yang sangat berat. Itu juga merupakan uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Apa dalilnya? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kata Aisyah, "Idza nasa ahadukum fi shalah falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhab istaghfir wa yasubbu nafsahu." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, jika salah seorang di antara kalian mengantuk di dalam salat, maka hendaklah dia tidur. Ya. Hendaklah dia tidur sampai hilang rasa ngantuknya. Karena salah satu di antara kalian, ya, ketika salat
dalam kondisi dia ngantuk, dia tidak tahu, ya. Bisa jadi dia beristighfar ataukah dia mencela dirinya sendiri. Dia ingin beristighfar tetapi malahan dia mencela dirinya sendiri. Oleh karena itu, ini dalil kata para ulama, ngantuk yang berat itu merupakan satu uzur meninggalkan sholat berjamaah. Masuk ngantuk yang berat ini apa, Ustaz? Orang yang ketika dia tidur, kemudian ketika dia dibawa sholat, dia tidak sadar apa yang dia baca. Bukan ngantuk malas untuk sembahyang, bukan. Kalau orang ngantuk malas sembahyang itu banyak. Itu wajib dia sholat berjamaah. Tetapi ini orang ini tidur. Kalau dia bangun dari tidurnya dan dia bawa ke sembahyang, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Kadang ada sebagian orang demikian. Entah itu dia tidurnya pendek, tidurnya sangat kurang, sejam, 2 jam. Kadang-kadang bangun, dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Dan itu sering terjadi. Maka kata para ulama, orang semacam ini disuruh untuk tidur. Sampai hilang rasa ngantuknya, sampai dia sadar apa yang dia ucapkan. Bukan seseorang ketika dia tidur, bangunkan ikam, ayo sembahyang berjamaah, dan Nabi masih ngantuk, hilangkan rasa ngantuknya. Nggak ada, bukan ini maksudnya. Ya banyak orang salah paham. Saya pernah menemukan teman, ya, dibangunkan untuk sholat di pondok dulu. Baru dia belajar hadis ini, dia salah paham. Jadi Nabi kalau ngantuk itu dipuaskan guringnya, hanya sembahyang. Ya, maka ini keliru. Ya, tapi maksudnya adalah orang yang kalau dia bangun dari tidurnya, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Kemudian di antara uzur yang meninggalkan sholat berjamaah pula adalah disebutkan oleh para ulama adalah bau. Ya, bau yang menyengat. Itu merupakan uzur meninggalkan sholat berjamaah. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man akala min hadis syajarah fala ya'tiyannal masajid." Kata Nabi SAW, barang siapa yang memakan pohon ini, maksudnya daun bawang. Ya, daun bawang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang makan pohon ini, maka janganlah dia mendatangi masjid. Hadis ini, kenapa Nabi melarang seseorang memakan bawang untuk mendatangi masjid? Karena bawang itu baunya menyengat. Dia sangat menyengat. Baik itu bawang merah atau bawang putih. Maka kata para ulama, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya bau itu menghalangi seseorang datang untuk ke masjid. Maka siapa yang memiliki bau badan, wajib dia menghilangkannya. Kalau sudah hilang, wajib dia datang ke masjid. Ya. Kalau seseorang memakan sesuatu, bawang misalnya, mentah, maka wajib dia hilangkan bau tersebut dengan cara dia bersikat gigi, dengan cara dia mungkin berkumur-kumur dengan wangi mulut, ya semacamnya, sampai hilang rasa bau tersebut. Dan bawang yang dimaksudkan di sini adalah bawang mentah. Kalau dia dimasak, ya maka tidak masalah. Kalau dia dimasak, digoreng atau dimasak, maka tidak ada masalah. Karena kalau dimasak itu baunya kurang. Tapi kalau lagi mentah, luar biasa baunya. Ya biasanya kalau pian makan di Arab itu biasanya kalau makan nasi Arab ya itu biasanya ada bawang mentahnya. Ya kalau Anda makan itu berbau. Kemudian di antara juga uzur yang dikatakan oleh para ulama, salah satu penyebab seseorang meninggalkan sholat berjamaah adalah ya lumpur. Ya, lumpur yang atau licak bahasa kita yang menyebabkan seorang itu susah datang ke masjid. Masuk lumpur dan licak di sini adalah kalau seandainya jalan tersebut, kalau dia jalan di tempat tersebut dia terjatuh, ya terlingsir, ya karena sangat licak, sangat berlumpur, maka itu diperbolehkan dia meninggalkan sholat berjamaah. Biasanya orang kalau berada di daerah pegunungan, tidak ada jalan apa macam, ketika dia mendatangi masjid, jalannya penuh licak dan sering terlengser, ya kalau dia jalan di sana. Maka ini juga merupakan uzur meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian di antara uzur disebutkan oleh para ulama, ada 12 sebetulnya disebutkan oleh para ulama uzur meninggalkan sholat berjamaah ini. Kemudian kata para ulama di antara uzur meninggalkan sholat berjamaah adalah malam yang gelap gulita. Ya, malam yang gelap gulita tidak ada penerangan. Maka malam yang gelap gulita tidak ada penerangan mendatangi masjid, ya, dan itu bisa membahayakan dia, maka itu diperbolehkan seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Contoh misalnya, pian berada mungkin di kampung, ya, kemudian mati lampu. Mati lampu. Kalau berjalan bisa bahaya. Kenapa? Samping menyamping mungkin jurang ataupun semisalnya. Maka dia bisa berbahaya kalau dia menuju masjid karena tidak ada
penerangan. Orang semacam ini diberikan uzur meninggalkan salat berjamaah. Ya. Maka kalau tidak ada penerangan sama sekali diberikan uzur. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh para ulama di antara ya, uzur juga meninggalkan salat berjamaah adalah angin yang keras. Ya, angin yang keras. Para ulama, angin yang bertiup kencang di malam hari itu merupakan uzur meninggalkan salat berjamaah. Makanya ahlul ilm mengatakan anginnya syaratnya datangnya di malam hari. Kalau di siang hari bukan merupakan uzur. Kenapa? Karena di siang hari seseorang masih bisa mendatangi sholat berjamaah walaupun anginnya itu kan kencang. Tapi berbeda kata para ulama kalau itu datang di malam hari. Oleh karenanya ahlul ilm mensyaratkan anginnya itu datang di waktu malam hari yang sangat kencang. Maka ini merupakan uzur-uzur meninggalkan salat berjamaah. Maka di luar ini bukan merupakan uzur. Ya, bukan merupakan uzur. Makanya suatu kekeliruan bahwasanya kadang sebagian orang meninggalkan sholat berjamaah yang uzurnya bukan yang kita sebutkan tadi. Maka seseorang wajib hukumnya melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan kata para ulama sampai safar pun wajib kita melaksanakan sholat berjamaah. Kalau di safar itu memungkinkan kita singgah untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka singgah Anda untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau tidak memungkinkan ya tidak ada masalah. Tapi kalau memungkinkan membawa mobil sendiri, membawa mobil pribadi atau punya supir yang menyupirkan, atau seseorang naik travel misalnya, yang travelnya itu mau berhenti di waktu-waktu salat berjamaah, harus dia berhenti. Harus dia salat berjamaah. Ya. Bukan safar itu uzur kita meninggalkan salat berjamaah. Dia uzur untuk menjamak dan mengqasar. Boleh kita menjamak dan mengqasar salat. Tetapi tetap kita melaksanakannya berjamaah. Maka kalau Anda sampai di suatu tempat di waktu safar misalnya berimam dengan imam yang mukim, sholatnya disempurna setelahnya itu Anda jamak dengan qasar, tidak ada masalah walaupun sendirian tidak mengapa. Ya. Tetapi ketika di awal tadi di waktu zuhur misalnya, maka singgah dia melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan juga di dalam masalah salat berjamaah adalah para ulama mengatakan bahwasanya salat berjamaah ini diwajibkan seorang makmum mengikuti imamnya. Baik imam itu salatnya salat wajib ataukah salat sunnah, maka tidak ada masalah. Seorang makmum berjamaah dengan imam yang sholat sunnah, maka tidak mengapa. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengimami kaumnya padahal beliau sudah sholat bersama Nabi SAW. Dan di sini Mu'ad beliau jadi imam, sedangkan kaumnya melaksanakan sholat wajib, ya dengan niat sholat wajib. Maka kata para ulama, perbedaan niat antara imam dan makmum tidak mempengaruhi kesahan sholat berjamaah. Boleh seorang makmum yang sholat wajib berimam dengan imam yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Kemudian di antara juga permasalahan yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan sholat berjamaah adalah seorang muslim ketika dia sholat berjamaah, maka hendaknya dia sholat berjamaah tersebut di dalam shaf, di dalam shaf. Bagaimana hukumnya kalau seandainya orang itu berjamaah sholatnya di belakang shaf? Apakah dianggap dia sholat berjamaah atau tidak? Ya, maksudnya di belakang shaf itu adalah dia sendirian, tidak ada orang yang bersamanya. Ketika dimulai sholat sampai imam ruku, tidak ada orang sholat bersamanya. Ini sendirian disebutnya. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu sholatnya sendirian, kemudian padahal di saf itu ada yang masih kosong, tetapi dia tidak mau masuk ke depan karena mungkin misalnya di sini ada saf di buncu sana kosong misalnya, dia kadang mau ke sana karena kejauhan misalnya. Dia sholat di belakang sendiri. Sah apa tidak sholatnya? Itu tidak sah. Karena Nabi SAW mengatakan la sholata li khalfis shaf. Kata Nabi SAW tidak sholat di belakang shaf sendirian.
Ya, maka tidak boleh seseorang sholat di belakang saf sendirian. Tapi bagaimana kalau seandainya safnya penuh? Safnya penuh, apa yang harus dilakukan? Maka kalau safnya penuh, sebetulnya yang harus dilakukan adalah, dan kira-kira tidak ada lagi orang datang di belakang kita, maka sebetulnya kita pergi ke depan sholat di samping imam. Ya, pergi ke depan sholat di samping imam. Ustaz, di sampingnya ada juga misalnya. Maka ya, kalau seandainya penuh di samping imam, maka kita tidak ada masalah sholat sendirian di belakang shaf. Ya, itu sudah tahap terakhir, tidak ada lagi orang. Ya. Maka atau misalnya menempuh ke depan imam itu susah, Ustaz. Kenapa? Karena shafnya panjang. Ya, shafnya panjang. Kalau ulun Anda menerobos ditahan orang. Ya. Kadang sebagian orang kita hendak masuk, ditahan-tahan, ditutupnya kadang-kadang jalan. Tidak ada sebagian orang tidak paham, ya. Dia pikir ini mengganggu. Padahal kadang sebagian orang itu ingin maju, dia mengisi sesuatu yang kosong. Maka kalau seandainya susah masuk ke depan imam, maka kata para ulama, kalau dia sholat sendirian, maka itu tidak mengapa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah seorang sahabat Nabi SAW ketika beliau Abu Bakrah, ketika beliau mendatangi masjid. Ketika beliau mendatangi masjid, pada saat itu Nabi SAW ruku. Ya, beliau rukunya di luar barisan shaf, di belakang. Ya, beliau ruku di belakang, kemudian sambil ruku sambil berjalan memasuki shaf. Kemudian setelah Nabi selesai sholat, Nabi bertanya, kata Nabi SAW, siapa tadi yang sholat man raka'a duna shaf? Kata Nabi, siapa yang ruku di luar shaf, artinya tidak di dalam shaf. Kata Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, la ta'ud. Kata Nabi, jangan engkau ulangi. Di sini Nabi SAW menyatakan sholatnya sah. Padahal dia rukuknya di belakang shaf. Kalau di belakang shaf berarti dia sendirian. Iya. Nabi menegur dia karena cara dia yang salah. Ruku seharusnya dia bertakbir di shaf, baru dia ruku. Tapi beliau bertakbirnya di belakang shaf. Itu ditegur oleh Nabi SAW. Maka kata para ulama, ini dalil menunjukkan sholat sendirian di belakang shaf. Kalau shafnya itu penuh, ya, maka insya Allah dia mendapatkan sholat berjamaah. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu di dalam sholat berjamaah ada istilah oleh para ulama adalah ada istilah makmum itu yang itmam, yang ikut bersama imam, ya. Kemudian ada istilahnya seseorang itu dikatakan masbuk, ada orang yang terlambat di dalam sholat. Para ulama, ya, ini tentu sebagai penyempurnaan saja di dalam hadis tentang sholat berjamaah. Para ulama mengatakan, ya, tentu masbuk ini memiliki hukum tersendiri, berbeda dengan seseorang yang sholatnya berbarengan dari awal bersama imam. Kata para ulama, masbuk itu punya hukum tersendiri. Di antara hukum masbuk adalah, ya, pertama, para ulama mengatakan bahwasanya seorang masbuk kalau dia salat bersama imam, maka rakaat pertama yang dia dapatkan bagi seorang masbuk itulah rakaat pertama baginya. Jadi rakaat yang dia dapatkan bersama imam yang pertama kali, itulah rakaat pertama bagi masbuk, walaupun itu rakaat keempat bagi seorang imam. Makanya sering sekali orang bertanya, Ustadz, kalau kita ini masbuk misalnya 2 rakaat di sholat isya, pas di rakaat keempat imamnya tasyahud, kita duduknya apa, Ustadz? Iftiras apa duduknya tawarruk? Makanya duduknya iftiras, karena itu adalah rakaat kedua bagi Anda, walaupun imam itu rakaat keempat. Nah, ini kaidah yang penting, bahwasanya pertama kali yang didapatkan oleh seorang masbuk itu adalah rakaat pertama baginya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, seorang masbuk dia mendapatkan 1 rakaat kalau dia mendapatkan rukuk bersama imam. Kalau dia rukuk bersama imam, dia mendapatkan 1 rakaat. Kemudian kata para ulama, ya, kapan dia mendapatkan 1 rakaat bersama imam? Di waktu rukuk. Terus bagaimana caranya? Maka apakah seorang masbuk itu ketika dia mendapati rukuk bersama imam, haruskah dia bertakbir dengan takbir 2 kali, ataukah boleh dia itu bertakbir hanya 1 kali takbir saja? Para ulama mengatakan pada asalnya sunnahnya takbirnya 2 kali. Pertama takbiratul ihram, dia bertakbir Allahu Akbar.
kemudian yang kedua dia takbir untuk ruku. Taib. Kebanyakan orang Ustaz biasanya takbirnya satu kali aja. Dia bertakbir takbiratul ihram saja. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi dengan syarat kata para ulama bertakbiratul ihramnya dalam kondisi dia berdiri, bukan dalam kondisi bungkuk. Ya, dalam kondisi bungkuk tidak boleh. Takbiratul ihram harus dalam kondisi berdiri. Makanya kata para ulama, ya, asalnya afdalnya masbuk itu dia bertakbirnya 2 kali. Pertama dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia bertakbir untuk takbir ruku, Allahu Akbar. Afdalnya demikian. Kemudian di antara juga permasalahan yang penting seorang masbuk adalah kadang seseorang itu mendapati sholat berjamaah itu sudah hampir selesai. Seperti seseorang misalnya mendapati imamnya sudah di tasyahud akhir atau sudah bangkit dari ruku yang akhir. Mana yang lebih afdal di haknya dia? Apakah dia berjamaah bersama imam tersebut ataukah dia menunggu orang lain, menunggu sholat itu selesai kemudian dia mendirikan jamaah yang kedua? Maka wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah dia masuk bersama imam. Dia masuk bersama imam walaupun imam tersebut di rakaat terakhir di tasyahud. Apa? Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Kata Nabi SAW, apa yang kalian dapatkan dari salat, salatlah bersama imam. Dan apa yang terlewatkan dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis ini sifatnya umum. Apa saja kata Nabi? Selama masih mendapati bersama imam salat. Kata Nabi salatlah. Adapun yang tersisa, kalian sempurnakan. Berdasarkan ini, ahlul ilm mengatakan, kalau kita mendapati imam itu di rakaat terakhir, apakah kita salat bersama dia, ataukah kita menunggu jamaah lain melaksanakan salat yang kedua? Maka afdalnya kita salat bersama mereka. Afdalnya kita salat bersama imam berdasarkan keumuman hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang belum sampaikan. Sisa waktu yang ada mungkin kita menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Taib. Ada pertanyaan yang langsung? Iya, beliau menanyakan kita sudah sholat, kemudian datang ke masjid, masbuknya juga ke rakaat ketiga ya, rakaat ketiga dan keempat, tetap kita sempurnakan sholatnya, tetap seperti seorang masbuk yang sama sekali belum pernah sholat sebelumnya, tidak ada bedanya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Ustaz, kalau seandainya di satu tempat seperti anggaplah hotel, terus juga rumah makan yang secara betul mungkin jaraknya dengan masjid itu jauh, tapi di situ disediakan semacam tempat untuk sholat, apakah itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk berjamaah? Iya. Apa hukumnya misalnya di mall ada musalla, atau di rumah sakit ada musalla, atau di hotel ada musalla? Apakah musalla demikian dihukumi sholat berjamaah? Iya. Musalla hotel, musalla rumah sakit, musalla mall itu dihukumi sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia fasilitas umum, diperuntukkan untuk orang umum. Pin ke hotel, masuk ke hotel, sembahyang di musallanya, insya Allah resepsionisnya kada sarik. Ya, dia tidak melarang. Ya, Anda punya hotel di sini tidak dilarang. Karena dia diperuntukkan untuk umum. Kalau itu diperuntukkan untuk umum dan dikhususkan sebagai musalla, maka dia berlaku hukum musalla dan masjid. Sama seperti di mall misalnya, kita antum ke mall, kadang-kadang ada di mall itu ada masjid atau musalla, ya diperuntukkan untuk itu. Ya, maka kalau itu khusus diperuntukkan untuk salat, maka dia berlaku hukum salat berjamaah. Kemudian adapun di luar itu seperti di kantor, ya tidak ada. Kalau di kantor tempat khusus, kadang aula itu dijadikan musalla, itu bukan tempat khusus untuk salat berjamaah sebetulnya. Kalau aula, kecuali di kantor itu ada musallanya, kemudian diperuntukkan untuk ya orang umum, maka itu berlaku hukum sholat berjamaah di sana. Semua kaum muslimin, bukan hanya orang kantor saja, tapi semua kaum muslimin boleh melaksanakan sholat di sana. Kalau terbatas, lingkupnya terbatas, hanya untuk pegawai saja, itu tidak dikatakan untuk umum. Kalau hanya untuk pegawai saja atau intern orang yang di dalam saja, itu tidak dikatakan untuk umum. Baik. Ada lagi?
Izin Ustadz, tentang mengisi sap yang kosong tadi, kita di masyarakat kita beda-beda konotasi sap penuh itu. Kadang-kadang ada sekitar 1 kilan lebih sedikit, sebenarnya kita masih bisa masuk. Tapi kalau seandainya kita masuki, kadang-kadang yang di Higani bisa merangut, Ustadz, bisa kada nyaman gitu, kayak sasak kayak itu. Jadi apakah kita sebagai masbuk yang tetap bekajal dengan konsekuensi, kawan di Higani kada nyaman, atau kita ke belakang aja, Ustadz? Kalau itu masih bisa diisi oleh satu orang tanpa menyakiti orang lain, maka diisi. Walaupun di Higa itu merangut tidak ada masalah. Kalau dia merangut senyum aja, ini kosong, ya, tidak ada masalah ya. Karena kadang orang sebagian itu tidak paham. Ada sebagian orang itu berpikir sholat itu semakin lebar semakin bagus, biar nyaman apa macam. Ada sebagian orang demikian, dia berpikir demikian, ya. Sehingga dia ketika dimasuki merangut apa macam. Maka ini keliru, ya. Ini keliru. Maka kalau seandainya ada sab itu kosong, memungkinkan kita masuk di sana tanpa menyakiti. Karena ada juga yang sudah mepet, dipaksa dia anunya. Itu juga tidak boleh, ya. Kalau itu emang bisa muat satu orang, ya masuk. Kalau itu emang kada kau muat satu orang, jangan dipaksa, ya. Jangan dipaksa orang itu sehingga nanti mungkin menginjak kakinya, menimbulkan mudarat. Wallahu a'lam. Baik. Nah, ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ketika seseorang mendapatkan uzur, apakah ketika dia melaksanakan sholat sendiri, dia mendapatkan pahala sholat berjamaah, Ustaz? Kemudian yang kedua, ketika seseorang ketinggalan sholat berjamaah, kemudian sudah ditunggu-tunggu tidak ada orang lagi, bolehkah kita mengajak salah satu jamaah yang sudah sholat berjamaah untuk menjadi imam kita, Ustaz? Jazakallah khair. Iya. Jazakallah khair. Apakah orang sholat sendiri karena ada uzur dianggap dia sholat berjamaah? Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Imam Ibnu Rajab melihat tidak mendapatkan pahala seperti dia mendatangi masjid. Dia dianggap sholat sendiri kata beliau, tapi tidak berdosa kalau ada uzur. Sebagian ahlul ilm mengatakan dia mendapatkan pahala seperti sholat berjamaah. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, barang siapa kata Nabi, dia dalam kondisi safa atau dalam kondisi sakit, maka ditulis seperti seorang yang mukim dan dalam keadaan orang yang sehat. Walaupun hadis ini banyak ya penafsirannya sebetulnya, tapi banyak ahli ilmu mengambil hadis ini mengatakan bahwasanya orang yang ada udzur syar'i dia dianggap melaksanakan sholat berjamaah walaupun dia sendiri. Dan insya Allah itu pendapat yang lebih kuat. Kemudian yang kedua adalah masalah seseorang yang apa tadi saya lupa yang kedua itu pertanyaannya. Mengajak orang lain ya. Ada orang ketinggalan kemudian mengajak orang lain untuk sholat bersama dia. Boleh apa tidak? Boleh. Karena sebutkan dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan man yatasaddaqalah, ada siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini. Maka tidak mengapa mengajak orang lain untuk sholat. Ya, yang penting dia mau tanpa tidak dipaksa gitu ya. Artinya dia mau ya. Mau nggak untuk jadi apa? Makmum atau jadi imam, maka tidak ada masalah insyaallah. Baik. Misalnya masjid yang sunnah kan jauh, masjid yang parak ini kan masjid yang itulah pas hari hujan nih kita ada ujur lah, soalnya kita mendapat yang masjid yang sunnah ini jauh itu nak ada kau pesan basahan atau apa. Tapi kalau yang parak nih kau aja cuman itu tadi usahanya itu yang mana gimana nih? Iya. Pertama, ya tidak ada masalah kalau seandainya tidak bisa mendatangi masjid kena hujan lebat, kan itu udzur. Kalau dia bisa mendatangi masjid yang dekat, mungkin tidak sesuai dengan sunnah, tidak ada masalah. Selama imamnya salatnya benar, ya menegakkan rukun-rukunnya apa macam, maka tidak ada masalah salat di belakangnya. Walaupun beliau memiliki hal-hal yang mungkin menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini ada pertanyaan online 3 kertas nih saya. Online kah apa yang nggak online? Sebetulnya saya lebih mengutamakan yang offline. Dia yang online tuh datang ke sini. Baik. Ya silakan. Menyambung pertanyaan teman tadi, di mall atau di hotel itu kan biasa ada ruangan atau di showroom mobil. Kalau
itu kan memang ada ruangan khusus dia peruntukan. Tapi itu kan cuma tamu hotel, Ustaz. Yang umum tidak boleh ke situ. Terus yang atau misalnya apa seperti showroom mobil juga kan hanya tamu aja yang boleh itu, atau mall. Kalau seperti Duta Mall ini, kalau yang di luarnya betul ada masjid, tapi yang di dalamnya itu kan cuma yang belanja aja, Ustaz. Tidak boleh apa sama aja, Ustaz, dengan masjid biasa. Sama dengan berjamaah di tempat umum, Ustaz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau hujan lebat, angin kencang, tadi lebat betul, tapi kita nekat, misalnya pakai mantel, terus pakai payung lagi. Apa mana lebih afdal ini, Ustaz, di masjid atau di rumah yang macam tadi? Nah, terus yang ketiga, kalau kita safar hari Jumat, jadi kita singgah salat Jumat misalnya, apa setelah salat Jumat boleh kita sambung salat asar, Ustaz, dengan kasar? Iya, terima kasih, Ustaz. Ya, pertama tentang masalah sholat di mall atau di hotel. Kalau di mall, kalau kada belanja, kada bisa sembahyang kah? Setahu ulun di mall itu kada ada diperiksa belanja kah kada kah? Ya saya langsung boleh sembahyang. Ya artinya wallahu a'lam ini di mall di mana ini. Iya tapi biasanya wallahu a'lam. Kalau di mall itu biasanya ya dia tidak melihat orang itu belanja atau kada. Yang pentingnya ke mall. Iya. Mau hendak belanja, hendak kada, hendak berkunjang-kunjang, nggak ada masalah dia. Yang penting dia ke mall itu dia. Ya, saya rasa itu diperuntukkan untuk umum. Kemudian juga di hotel juga. Kalau di hotel sering saya sholat di hotel, di musola, kadang-kadang tidak ada masjid. Ya bahkan bekami pun di sana kadang masalah di sarikinya. Iya, iya. Artinya emang kalau di lobinya itu diperuntukkan untuk orang umum. Walaupun kadang mesti dia menyewa hotel apa macam. Kemudian hujan lebat pakai payung atau mantel, apakah tetap dia wajib melaksanakan salat berjamaah? Maka pada hukum asalnya dia tidak wajib. Tetapi kalau dia bisa mendatangi berjamaah dengan menggunakan payung, itu lebih baik, itu lebih dianjurkan. Tapi kalau seandainya dia tidak mendatangi, ya walaupun ada payung, ada mobil misalnya, apakah dia berdosa? Tidak berdosa, karena itu merupakan uzur syar'i. Tapi kalau dia datangi itu lebih baik, lebih afdal. Kemudian apakah di Jumat itu boleh menjama'? Memang khilaf ulama tentang masalah jama' Jumat. Apakah boleh atau tidak? Wallahu a'lam, saya condong kepada pendapat yang membolehkan, karena Jumat itu sebetulnya pengganti zuhur. Kalau dia pengganti zuhur, maka zuhur dan asar itu boleh dijama'. Wallahu a'lam. Baik, saya jawab pertanyaan. Oh nggih. Masalah udzur mengantuk tadi, Ustaz. Apabila kita datang dari safar gitu, waktu sholat sudah dekat, tapi kita tidak bisa nahan ngantuk, berpesan sama istri jangan dimohonkan kalau sebelum 2 jam misalkan. Tapi lewat waktu sholat, bolehkah kayak itu? Tidak ya. Kalau seandainya kita lagi ngantuk kemudian berpesan sama istri jangan dibangunkan kecuali setelah 2 jam, tapi lewat waktunya kan semacam itu ya. Itu tidak boleh. Dia sholat di saat dia sadar. Maksudnya dia di saat dia sadar apa yang dia ucapkan. Kadang seseorang mungkin ketika bangun dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Tidur mungkin setengah jam, 20 menit, apa macam, untuk menghilangkan agar dia sadar. Bukan di sini ilahnya menghilangkan ngantuk total. Karena ada orang itu guring itu 7 jam, 8 jam tidak cukup baginya. Dia minimal 13 jam, 14 jam. Nih ada sebagian orang demikian. Kadang-kadang tidur itu dia tidak cukup dengan 7 jam dan 8 hobi guring orang nggak hobi guring. Kalau dia 8 jam dia masih ngantuk rasanya. Tapi bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah dia sadar apa tidak yang dia ucapkan. Kalau dia sadar dia langsung salat semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, saya jawab pertanyaan ini ya, karena online ini sarik. Kalau ada jawab. Baik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, apa hukum kita salat berjamaah yang imamnya kita tahu beliau adalah ahlu pelaku riba? Insya Allah sah saja. Di belakang seseorang pelaku maksiat ketika salat. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW, akan datang nanti suatu masa seorang imam yang mengakhirkan salat di luar waktunya. Ini seorang fasik, imam yang mengakhirkan salat di luar waktunya, habis waktu salat. Dia akhirkan ini imam yang fasik. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya? Kata Nabi, salat di belakang mereka. Ini menunjukkan sahnya salat di belakang seorang imam yang
fasik. Ya. Maka seperti pelaku riba, pelaku orang melakukan kefasikan, maka tidak ada masalah salat di belakang mereka. Kemudian yang kedua, pada hari Jumat kita disuruh banyak bersolawat. Apakah ada lafaz solawat khusus untuk hari Jumat selain salat Ibrahimiyah? Seperti kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad. Boleh, tidak ada masalah. Karena lafaz salat di luar lafaz yang ditentukan seperti dalam salat itu boleh dengan lafaz apa saja. Maka seperti seorang mengatakan misalnya sallallahu alaihi wasallam misalnya, boleh. Ya, seseorang mengatakan alaihi salatu wassalam misalnya. Maka yang tidak ada di hadis alaihi salatu wassalam, maka kita sering mendapati para ulama, maka boleh. Tetapi ketika itu di lafaznya sudah ditentukan seperti di dalam salat, Allahumma shalli ala Muhammad, tidak boleh kita ganti dengan yang lain. Tapi di luar salat seperti salawat semacam ini, maka tidak ada masalah. Ya. Kemudian, barakallahu fiik Ustaz, afwan di luar tema. Jika saya dapat uang dari arisan dan saya ingin memberi hadiah berupa uang kepada bandar yang tukang tulis arisan, apakah diperbolehkan? Syukran. Boleh kalau seandainya tidak ada persyaratan. Anda memberikan hadiah kepada bandar tersebut tanpa ada persyaratan sebelumnya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak mengapa. Baik. Assalamualaikum Ustaz, batasan mana saja jenggot itu wajib dipelihara? Apakah rambut yang dari rahang bawah sampai ke telinga itu wajib juga dipelihara? Jenggot itu ada sesuatu tulang di sini di pipi Anda di sini pegang tulang sampai ya ke bawah, itulah batasan jenggot. Ya, itulah batasan jenggot dan itu yang harus dipelihara. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, gini Ustaz, suami saya itu sering banget main HP. Dia lebih suka menonton video di HP-nya daripada bicara sama istri pada saat makan. Padahal istri mau banget berbincang sama suaminya, tapi suami tidak memperdulikan sama sekali. Bagaimana ya Ustaz menasihati suami yang suka main HP? Karena setiap di rumah suami suka banget main HP. Ini penyakit kadang-kadang sebagian para suami. Dan para suami itu ada hobinya main game. HP-nya tuh game aja. Ada kadang-kadang suami itu sibuk main game-nya, kada peduli dengan anak dan istrinya. Ada yang sibuknya HP, ya, sibuk Instagraman, Facebookan, TikTokan dan semuanya. Ini tentu tidak benar. Ya, seseorang hidupnya dengan HP saja ini tidak benar. Maka suami semacam ini wajib dinasihati. Ya, bagaimana cara menasihatinya? Maka disampaikan dengan cara yang baik-baik, diingatkan haknya. Soal sesungguhnya istri itu punya hak untuk dibahagiakan. Di antara bentuk membahagiakan istri adalah seseorang berbincang-bincang dengan istrinya, walaupun ya istri itu kadang-kadang Ustaz, istri unik kalau berbincang nitu aja kasetnya diputar, berpendangnya nitu aja setiap hari sudah ratusan kali ulun mendengar nitu aja kisahnya, tidak ada masalah. Menjadilah pendengar yang setia, seolah-olah Anda tidak pernah mendengar cerita cinta tersebut. Itu adab mendengar itu butuh juga. Seseorang harus butuh dia adab mendengar. Emang kadang-kadang kalau kita ngobrol sama wanita, cerita itu dari semenjak menikah itu terus. Kayaknya 2 bulan lagi diulang lagi ceritanya itu. 2 bulan lagi, tidak ada masalah. Kita jadi pendengar yang setia. Ya nggak ada masalah dia cerita itu seolah-olah kita tidak pernah dengar cerita tersebut. Dan itulah adab para salafus saleh. Ya, ketika mereka ya berusaha untuk mendengar apa yang disampaikan. Maka ya ini seorang suami harus dia perhatikan hak istrinya. Tidak boleh, dan itu salah satu bermuamalah yang tidak ma'ruf. Allah memintakan wa asyirunna bil ma'ruf, ya, muamalah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau suami itu main HP, itu rentan bermaksiat. Itu sangat rentan dia berbuat maksiat. Kalau suami itu suka main HP, itu kemungkinan besar dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, ya. Maka diingatkan dari sisi bahwasanya hal itu berdosa. Kemudian ketika bikin kesibukan suami, gimana cara bikin kesibukan suami? Seorang istri cara bikin kesibukan suami, suruh suaminya. Misalnya apa? Suruh suaminya, tolong ambilkan ini, tolong ambilkan ini. Akhirnya dia tinggalkan HP. Jangan dibiarkan dia megang HP, walaupun ya gurum-gurum nggak ada apa-apa. Iya, dia suruh untuk menjauhkan dia dari HP, dibikin dia kesibukan. Iya, Atau ibunya, sakit banget kepala, tolong pijiti ulun, nggak ada masalah. Dia bikin kesibukan suaminya. Ya, itu jadi seorang istri dia harus cerdas. Bagaimana cara menyibukkan suami biar tidak tersibukkan dengan HP. Ya. Atau bertakun, ya, apakah ditanya dengan sesuatu hal, maka dia akan tersibukkan dengan hal tersebut. Karena laki-laki itu dia tidak bisa concern pada 2 hal. Dia akan concern pada 1 hal. Kalau Anda tanya, dia akan sibuk dengan pertanyaan Anda.
Ya, makanya kadang-kadang laki-laki kalau ditanya suaminya, kalau dia sibuk dengan HP ini tidak mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Makanya dibikin dia kesibukan fokus sama kita. Ya. Maka suruh jangan dibiarkan suami itu berani suruh bebasuh kan masalah. Laki-laki bebasuh kan masalah. Minta tukarkan ini kan masalah. Yang penting itu cara seorang istri menjauhkan suami sibuk dari HP. Atau minta simakkan bacaan Al-Quran, pin anda Al-Quran, tolong dengarkan ulun mengaji bah, ajar ulun ngaji. Ini pasti mau. Karena mungkinnya kada mau. Kalau nya kada mau, pin kada hendak ulun jadi wanita solehah, langsung lakinya. Ya. Ya, maka bikin kesibukan demikian, pasti laki itu dia akan turut. Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. Suami saya memiliki anak asuh dan biaya sekolah suami saya yang bayar. Namun pada bulan lalu uang kebutuhan untuk saya hanya diberikan separuh oleh suami saya, sedangkan dia membayar full biaya sekolah untuk anak asuhnya. Bukankah nafkah dari suami istri terlebih dahulu mendapatkannya Ustaz? Mohon penjelasannya. Tentu ya, yang dimaksudkan nafkah ini harus dipahami dulu. Nafkah itu yang wajib bagi seorang suami adalah memberikan makan, memberikan tempat tinggal, kemudian memberikan pakaian, ya sesuai, tentu pakaian ini disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ini yang nafkah yang wajib. Adapun kalau misalnya memberi uang belabi, uang jajan untuk istrinya belanja-belanja, bukan masak ya, untuk belanja-belanja, ini bukan nafkah yang wajib bagi suami. Jadi contoh misalnya ibu itu sudah dipenuhi untuk kebutuhan dapurnya sudah diberikan, tapi kadang suami mengasih uang lebih 2 juta misalnya sebulan untuk istrinya skincarean atau apa ya, beli sesuatu ya untuk belanja-belanja dia. Nah, ketika ini dipotong dari suami, boleh apa tidak? Boleh. Karena ini bukan sesuatu yang wajib. Ya, tetapi sesuatu yang wajib misalnya nafkah berupa tempat tinggal, makan, apa macam, ya, maka itu tidak boleh dia potong ya, atau yang sehingga istrinya kesusahan untuk memberikan makan kepada anak dan suaminya. Adapun semacam belanja-belanja istri di luar nafkah yang wajib, itu tidak wajib bagi suami. Ini harus dipahami dulu. Kalau hanya dipotong, dia tidak berdosa. Walaupun seorang suami tidak boleh bakhil terhadap istrinya, bahagiakan. Istri Anda cuma satu, bahagiakan yang satu itu. Ya, maka berikanlah ya nafkah sebisanya. Kemudian yang kedua adalah terus bagaimana sikap dia terhadap memberikan uang full terhadap anak asuhnya. Apakah ini berbuat ihsan dia? Berbuat ihsan kepada orang lain, ini tentu dianjurkan. Berbuat ihsan kepada anak yatim ini dianjurkan. Tetapi jangan sampai kita berbuat ihsan kepada orang lain meninggalkan sebuah kewajiban. Kalau seandainya nafkahnya tidak benar, tidak terpenuhi, tidak boleh dia berbuat ihsan kepada orang lain sampai nafkah yang wajibnya itu dia penuhi. Ya, maka tidak boleh kita ingin berbuat sunnah tapi wajibnya kita tinggalkan, maka tidak boleh. Tetapi kalau wajibnya dipenuhi tidak ada masalah. Kalau sang suami tadi dia memberikan nafkah full kepada anak yatim tersebut. Baik. Assalamualaikum. Apakah ketika menunggu antrian berobat di klinik atau rumah sakit juga termasuk uzur meninggalkan sholat berjamaah ketika kita tahu kira-kira nomor kita sebentar lagi akan dipanggil? Maka kalau itu bukan uzur meninggalkan sholat berjamaah. Menunggu antrian di rumah sakit itu bukan uzur meninggalkan sholat berjamaah, kecuali kalau seandainya dia sholat berjamaah, dia tidak dapat lagi antrian tersebut, ya hilang jatahnya dan kemungkinan besar penyakitnya bertambah parah tidak diobati, maka ini uzur. Tapi kalau seandainya dia sholat berjamaah tapi antriannya bertambah lama, misalnya diulang, tapi dia tetap bisa berobat, ini dia disuruh untuk sholat berjamaah. Ini bukan uzur syar'i. Dan biasanya kita paham, orang kalau kita bilang saya mau sholat dulu, nanti saya datang lagi, biasanya mereka paham masalah tersebut. Taib, izin bertanya, apa di luar tema, apa hukum mengikuti lomba renang dan mengambil hadiahnya jika menang? Syukran, jazakallah khair. Maka kata Nabi tidak ada perlombaan kecuali pada 3 hal. Ya, maka merenang kalau tujuannya untuk dalam berkaitan dengan agama, menguatkan badan, untuk berjihad misalnya, ada kaitannya dengan agama, boleh. Kalau tidak ada kaitannya dengan agama, perlombaan biasa, maka wallahu alam, pendapat yang rajih tidak boleh mengambil hadiah dalam masalah renang tersebut. Taib. Afwan Ustaz, saya sering sekali
kentut. Jika sudah selesai wudu, pernah sampai berkali-kali wudu akhirnya ketinggalan sholat atau masbuk. Jadi saya sering dalam kondisi menahan kentut saat sholat, tapi dalam hati saya yakin bahwa itu hanya gangguan setan saja. Bagaimana soal saya Ustaz? Apakah sah saja? Ya, tidak ada masalah ya. Menahan kentut itu tidak membatalkan sholat, apalagi tadi diiringi dengan sifat was-was, maka tidak ada masalah insya Allah. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya, apabila cuaca yang sangat panas, apakah diperbolehkan sholat di rumah tanpa ikut berjamaah? Kalau cuacanya sangat panas, ditunggu sampai dingin. Dan sunnahnya di dalam sholat berjamaah pun juga, iqamah jangan dikumandangkan, tunggu agak dingin. Tentu cuaca yang sangat panas ini dia menjadi uzur mengakhirkan sholat dalam ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama adalah dia berada di daerah yang emang sangat panas, memiliki musim panas. Kalau daerahnya tidak musim panas, maka bukan ada uzur. Contoh kita di Martapura atau di Banjar ini bukan musim panas. Ini panas banget saja menggelintang. Ini bukan panas yang dikasih uzur. Ini bukan panas yang dikasih uzur, tapi orang hidup yang dia berada di musim panas. Ya, misalnya Anda berada di Arab Saudi yang panasnya di atas 40 derajat kadang-kadang. Nah, maka ini adalah kondisi seseorang bisa disuruh dia untuk mengakhirkan sholat, menunggu agak dingin. Kalau wadah kita ini bukan tidak ada uzur mengakhirkan sholat karena kepanasan kededa. Ya, itu bukan. Yang kedua adalah panasnya menimbulkan mudhar, membahayakan. Maka ini diperbolehkan dia mengakhirkan, bukan dia meninggalkan sholat berjamaah. Baik. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya, bangkit dari ruku dan ingin sujud, apakah didahulukan lutut apa tangan? Kedua-duanya boleh, lutut boleh, tangan boleh. Kedua-dua hadisnya adalah hadis yang lemah. Mendahulukan lutut hadisnya lemah, mendahulukan tangan kedua hadisnya juga lemah. Yang benar adalah kata Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, yang mana saja yang mudah bagi seorang itu yang terbaik. Ada orang itu mudah mendahulukan lutut, maka dahulukan lutut. Ada orang yang mudah mendahulukan tangan, dahulukan tangan. Keduanya itu terbaik. Karena kedua hadis yang menyuruh mendahulukan lutut kah atau yang mendahulukan tangan kah, kedua hadisnya adalah hadis yang lemah. Dalam sanadnya ada Abu Jabbar ibni Wa'il, ada seorang rawi yang lemah. Baik. Bismillah Ustaz, apakah seorang yang bersafar wajib sholat berjamaah dengan imam rawatib masjid di tempat yang disinggahi, atau boleh berjamaah selain imam rawatib? Kalau dia bersama imam rawatib, sholat berjamaah bersama imam rawatib, bukan menunggu imam yang lain. Bismillah, afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana jika seorang akhwat bercadar sholat di masjid yang ada kamera CCTV di tempat sholat akhwat dan kameranya menghadap langsung wajah, apakah cadarnya boleh dilepas atau tetap dipakai Ustaz? Kalau seandainya masjidnya tidak amanah, ya Anda mungkin, karena tidak semua orang kadang-kadang itu amanah ya, yang melihat CCTV tersebut. Maka kalau masjidnya tidak amanah dan Anda takut, maka tidak masalah Anda pakai cadar Anda, ya. Tidak ada masalah, apalagi masjid-masjid yang Anda tidak tahu ya siapa yang mengurusnya dan semacamnya, maka lebih baik Anda pakai ya, karena kadang-kadang kita tidak bisa menjamin petugas CCTV tersebut karena dia kadang-kadang juga lemah iman. Taib, rumah saya hanya berjarak 10 meter dari masjid. Saya ragu mau sholat jamaah di sana. Ini di masjid disebutkan nama sebuah kelompok ya. Saya ragu mau sholat berjamaah di sana, sehingga selama ini saya memilih sholat di masjid lain yang jauh dari rumah tersebut. Apakah keputusan saya sudah tepat? Sudah tepat. Sudah tepat. Ya, bahkan Anda jangan sholat di sana, nanti terkena fitnah di sana, syubhat dan semacamnya. Ya, ini ada semacam aliran yang tidak benar ya. Maka Anda sudah tepat, keputusan Anda tersebut tepat ya. Kalau di tempat Anda ada masjid yang memiliki pemahaman yang menyimpang, maka jangan sholat di sana. Karena bisa jadi Anda terpengaruh di sana. Cari sholat di masjid yang sesuai dengan sunnah. Bismillah Ustaz, apakah tetap dapat uzur sholat di rumah ketika hari hujan sangat lebat dan jauh rumahnya, tetapi ia dapat mendatangi dengan alat transportasi mobil dan selainnya? Tadi saya sudah jelaskan, hujan lebat itu uzur. Walaupun dia punya alat transportasi, ya, tahap asalnya itu adalah uzur bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah. Kalau dia datangi itu lebih baik dan itu lebih utama. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.